Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala aydan, wa idh ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam 17 hari lagi bangsa Indonesia akan memperingati hari lahirnya Republik ini yang ke-80 tahun. Dalam rangka itu kita memang harus bersyukur pada Allah SWT. Bangsa ini bisa berdiri dalam waktu yang cukup lama. Kalau dibandingkan dengan umur manusia, maka 80 tahun itu adalah umur yang sudah sangat panjang, dan tentu juga Indonesia sudah seperti itu. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, kita nggak bisa menghitungnya. Nikmat yang Allah berikan pada kita diantaranya jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk yang besar itu adalah potensi pasar yang sangat besar. Dan itu kita harus kembangkan, harus majukan. Selain itu, berwarna-warni suku, juga agama, juga adalah potensi untuk membangun kebesaran suatu bangsa. Tetapi yang lebih membuat kita harus bersyukur, kekayaan alam yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, sampai dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, itu penuh dengan berbagai hasil alam yang luar biasa. Di kampung halaman saya itu ada tambang nikel yang luar biasa banyak di situ, di Sulawesi Tenggara. Kemudian ada macam-macam, ada emas dan lain sebagainya. Belum lagi kita pergi ke Papua. Luar biasa, ada gas, ada minyak, macam-macam. Di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana. Tetapi di balik itu semua, Allah mengatakan, jika kita tidak bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan pada kita, wa in kafartum la inna adzabi lasyadid. Itulah barangkali yang dinikmati bangsa Indonesia ini. Kekayaan alam luar biasa, penduduknya besar, tetapi memiliki masalah yang luar biasa banyak. Apa masalahnya? Kekayaan alam kita yang begitu banyak itu dinikmati segelintir orang dan orang asing. Rakyat yang mayoritas ini miskin. BPS menyebutkan dalam laporan mereka, jumlah orang miskin itu 24 juta. Dengan batas garis kemiskinan itu, kalau kita berpenghasilan 20.305 rupiah, maka itu dikatakan kita sudah tidak miskin. Pertanyaannya, apakah kita bisa hidup dengan penghasilan sebesar itu? 20.305 rupiah per hari. Kalau per bulan disebutkan 609.160 rupiah. Siapa yang bisa hidup dengan 600.000 rupiah sekarang ini? Tapi itulah yang disampaikan oleh BPS dan kita tertipu dengan itu. Tetapi Bank Dunia menjelaskan kepada kita, kita ini sudah masuk pada negara berpenghasilan menengah ke atas. Jadi batas kemiskinan itu nggak bisa lagi 20.000 itu. Dia mengemukakan 8,30 US dollar per hari.
kalau kita berpenghasilan seperti itu, maka dikatakan, maka kita sudah tidak miskin. Kalau kita rupiahkan, kita kalikan 16.000 lebih itu, $1, kursnya sekarang ini 16.359 rupiah. Kita kalikan, maka penghasilannya itu per hari 135.000 rupiah. Itu masuk akal, Pak. Kalau kita berpenghasilan seperti itu dan dikatakan kita sudah tidak miskin, masuk akal seperti itu. Kalau dikalikan dengan 30 hari, maka sekitar 4 juta. PPSU yang tiap hari kita lihat baju oranye itu yang membersihkan, gaji mereka di Jakarta ini 5,3 juta. Artinya itu mereka sudah tergolong tidak miskin. Nah, kita ingin sampaikan ini, kekayaan alam yang luar biasa, tetapi rakyatnya miskin. Kadal fakru ayakuna kufra. Orang miskin itu dekat sekali kepada kekafiran. Itulah yang terjadi di negeri ini. Mengapa ini terjadi seperti ini? Tidak hanya karena kekayaan alam kita yang dikuras, dimanfaatkan segelintir orang dan orang asing, tetapi juga korupsi merajalela. Dalam 10 tahun terakhir ini sampai presiden kita itu masuk di peringkat dunia itu korupsi tertinggi di dunia. Tiap hari dibongkar itu korupsi di mana-mana gitu. Jadi bagaimana kita tidak miskin kalau korupsi ini terus terjadi? Sementara ulama kita, khatib kita tiap hari bicara bagaimana mati itu. Bicara mati di akhirat. Padahal dunia mazraatul akhirah. Dunia ini tempat kita bertanam. Manzarah hasada. Siapa yang bertanam dia akan memanen di akhirat. Jadi untuk memanen di akhirat itu kita harus banyak amal. Tapi bagaimana kita beramal kalau kita miskin? Jadi kita berada di suatu negara yang kaya raya, tetapi rakyatnya miskin. Kemudian mereka yang berkuasa itu korup di mana-mana gitu. Jadi inilah azab, inna adabi lasyadid. Kata Allah itu sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Dan azab itu jangan hanya dilihat di akhirat, tapi di dunia ini. Karena doa kita ada doa sapu jagat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami kebaikan di dunia. Kebaikan itu kesejahteraan, kehidupan yang baik, pendidikan yang baik dan lain sebagainya. Tetapi juga fil akhirat hasanah, juga di akhirat. Jadi dunia akhirat ini kita harus perjuangkan. Dan inilah tantangan yang paling besar pada saat kita akan memperingati 80 tahun Indonesia merdeka. Ini harus kita rubah. Jadi kemiskinan merajalela, kemudian selain itu juga korupsi merajalela. Tapi yang membuat kita prihatin pendidikan masyarakat kita ini. Sudah 80 tahun merdeka, tapi yang sarjana itu tahu Pak, itu hanya 6,8%. Tetapi 1 juta menganggur. Itulah negeri yang kita cintai ini, saudara. Jadi akhirnya banyak mengatakan di kampung halaman saya itu, buat apa kita sekolah? Ini sekolah akhirnya menganggur. Tidak ada lagi yang mau pergi melaut, tidak ada lagi yang mau pergi ke sawah, tidak ada lagi yang mau bertani karena sudah sarjana, tapi menganggur gitu. Ini adalah inna azabi lasyadid. Ini adalah azab yang Allah berikan pada negeri yang kaya raya ini yang harus kita atasi. Jadi sekali lagi, pendidikan rakyat kita itu tidak sekolah, tamat SD, tamat SMP, ada tidak tamat SMP, dan itu mayoritas lagi. Inilah maka tenaga kerja kita yang bekerja di berbagai perusahaan itu kualitasnya rendah, belum lagi pendidikan kita kualitasnya dipertanyakan. Dan sekali lagi, inna adzabi lasyadid, inilah azab yang Allah berikan pada kita. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita supaya kita tetap optimis, tetap menaruh harapan bahwa watilkal ayamu dawiluhan bainan nas. Hari-hari kemunduran dan kemajuan itu kami akan pergilirkan di antara manusia. Kita sekarang ini tertinggal. Kita ini berada di negara yang kaya raya, tapi berada di tingkat kemiskinan di dunia yang sangat tinggi. Kalau menurut
data dari Bank Dunia tadi itu, tetapi kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan selalu berniat kepada Allah bahwa anak-anak kita harus lebih baik dari kita, masa depan negeri ini harus lebih baik dari sekarang ini, dan kuncinya semua itu adalah pemimpin. Kita menaruh harapan pada Presiden Prabowo untuk memperbaiki negeri ini. Apakah dia bisa memperbaiki? Kita hanya bisa mendoakan pada Allah. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, diberi kemampuan, dan jangan menjadi kaki tangan orang asing. Kalau menjadi kaki tangan orang asing, misalnya semua barang dari Amerika bisa bebas dijual di sini tanpa pajak, sementara kita mengirim barang ke sana kita harus dikenakan pajak 19%, itu tidak adil, Pak. Dan rakyat itu harus bersuara, Pak. Kalau kita bersuara maka ada buktinya dua. Pertama, Tom Lembong ramai sekali di media sosial bicara itu karena ketidakadilan. Kemudian Hasto Kristianto juga bicara di media sosial. Akhirnya Presiden Prabowo mengeluarkan abolisi dan amnesti. Artinya rakyat kalau bersuara itu bisa ada perubahan. Kalau di DPR nggak bisa lagi kita harapkan mereka. Mereka adalah bagian kekuasaan yang menikmati kenikmatan kekayaan, dan rakyat dibiarkan menderita dan harus bersuara. Cara bersuara bukan ribut, bukan melakukan makar, tetapi menggunakan media sosial untuk menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu walaupun agak pahit. Tidak ada kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Innallaha la tumtiru dhahaban wala fiddah. Allah itu tidak akan menurunkan hujan emas dan perak dari langit. Semuanya harus perjuangan. Kalau kita ingin negeri ini baik, maka tidak ada pilihan, harus berjuang. Seluruh khatib jangan hanya bicara mati, Pak. Bicara bagaimana kita merebut dunia ini, bagaimana kita kaya raya, bagaimana kita membawa negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatus sahabati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan berkah, menurunkan kedamaian, menurunkan kebahagiaan, menurunkan rezeki kepada kita semuanya dan seluruh bangsa Indonesia dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa minan nasi sitra wa hijawil khairat kulliha dalila wa imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في غزة فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في غزة فلسطين. اللهم انصرهم فإن نصر الله قريب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.